Ketika semua orang menyebutmu gagal, ketika harga transfermu jadi bahan lelucon, dan ketika satu dunia merasa kamu tidak layak berada di lapangan, satu hal yang bisa menyelamatkanmu bukan statistik, bukan komentar pelatih, tapi rasa percaya dirimu sendiri yang tersisa walaupun hanya setitik. Dulu namanya diulu-ulukan, pemain muda penuh trik dari Brazil, idola Ajax, didatangkan Manchester United dengan nilai fantastis 86 juta pounds. Namun dalam hitungan bulan, semua berubah jadi tekanan yang tak tertahankan. Antony dicap sebagai flop, dikeluarkan dari line up, dan bahkan pernah diminta fans hanya main sebagai wingback darurat. Media Inggris kejam, fans mencemooh, bahkan negaranya sendiri pun seolah kehilangan simpati. Tapi kisah ini belum selesai, karena di tempat baru, dengan jersey hijau putih Real Betis, ia menunjukkan bahwa luka bisa jadi bahan bakar, dan kritik bisa berubah jadi cinta kalau kau mau bangkit dan melawan. Antony kini bukan sekedar pemain pinjaman, ia adalah simbol dari kebangkitan dari seorang pemain yang pernah terbuang, yang kini dipanggil oleh fans Betis sebagai Iluminado, pemain yang terpilih. Lalu bagaimana Antony membalikkan semuanya dari pemain yang disumpahi menjadi pemain yang didoakan agar bertahan? Mari kita ungkap perjalanan menyentuh dan mengejutkan ini. Kisah Antony, si terbuang yang akhirnya ditemukan kembali oleh takdir. Semuanya dimulai dari Ajax, klub besar asal Belanda yang dikenal sebagai pencetak bintang. Di sanalah Antony Matheus dos Santos mulai bersinar terang. Dengan kecepatan, kelincahan, dan dribbling yang mematikan, ia mencetak gol-gol penting dan membuat Ajax menjuarai Eredivisie. Pelatihnya saat itu adalah Erik ten Hag, sosok yang begitu percaya padanya. Hingga ketika ten Hag ditunjuk melatih Manchester United, nama Antony jadi rekrutan impian. Dan di musim panas 2022, impian itu jadi nyata. MU menggelontorkan dana hingga 86 juta pound untuk mendatangkan Antony. Satu angka yang membuatnya jadi salah satu pembelian termahal dalam sejarah klub. Ekspektasi langsung melonjak tinggi. Fans berharap ia bisa jadi penerus Ronaldo di sayap kanan, atau paling tidak mesin gol seperti Mohamed Salah. Awalnya harapan itu seolah terbayar. Antony mencetak gol di laga debut Premier League melawan Arsenal dan menjadi pemain pertama dalam sejarah MU yang cetak gol di 3 laga pertamanya. Tapi setelah itu, semua mulai menurun drastis. Alih-alih jadi penyelamat, Antony justru terseret dalam badai performa buruk tim. Dia mulai kehilangan sentuhan, kehilangan kepercayaan diri, dan perlahan kepercayaan dari fans dan pelatih pun ikut menghilang. Musim demi musim, performanya tak pernah stabil. 96 laga, hanya 12 gol dan 5 assist. Untuk pemain seharga 86 juta pounds, angka itu terasa menyakitkan. Dan di balik semua itu ada hal yang tak terlihat, masalah pribadi, tuduhan, tekanan mental, sesuatu yang Antony sendiri akui telah menghancurkan bagian terdalam dirinya. Dari pemain harapan, ia berubah menjadi simbol kekecewaan di mata publik Old Trafford. Di Manchester United, Antony bukan cuma kehilangan performa, ia kehilangan arah. Dicoba di sayap kanan, gagal. Ditarik jadi playmaker nomor 10, lebih kacau. Dan pada satu titik, ia bahkan dijadikan wingback darurat, posisi yang bahkan bukan bidangnya. Di setiap laga, komentarnya nyaris selalu sama. Fans Red Devils menyuarakan rasa frustasi mereka terhadap Antony. Mereka tidak ingin melihat pemain sayap Brazil itu bermain. Antony tidak boleh bermain di 10 lagi, back sayap darurat atau apapun. Jika Antony akan bermain, mainkan dia sebagai back sayap. Dia payah dalam menyerang, kata salah satu fans di X dikutip dari United in Focus. Dan fans lain mempertanyakan apa kontribusi Antony terhadap tim. Jelas, RW paling tidak berguna yang pernah kulihat seumur hidupku. Apa yang dia lakukan? Antony jadi bulan-bulanan. Setiap sentuhannya dikritik, setiap kesalahannya dijadikan meme. Ia tahu ekspektasi 86 juta pounds terus menempel di lehernya. Tapi setiap kali ia mencoba, yang datang bukan pujian, melainkan ejekan. Bagi Antony, musim ini bukan sekedar musim buruk, itu musim di mana identitasnya sebagai pemain hampir lenyap. Tapi dalam diam, dia tak menyerah. Dia tahu untuk bisa bangkit, dia harus pergi. Bukan untuk kabur, tapi untuk menemukan dirinya kembali. Banyak orang bilang jika karirmu di Inggris gagal, maka jalan pulangmu adalah mundur, balik ke Brazil, ke liga kecil, atau jadi cameo pemain pinjaman tanpa arah. Tapi Antony menolak itu. Ia tahu karirnya belum selesai. Ia hanya butuh satu hal, tempat untuk bernafas kembali.
Ketika jendela transfer Januari dibuka, beberapa tawaran datang. Ada yang dari klub besar, ada yang bergaji tinggi, tapi Antony menolaknya. Alih-alih, dia akhirnya memilih Real Betis, klub yang tidak glamor, tapi cukup jujur untuk memberinya kesempatan. Real Betis datang dengan pinjaman murah. MU bahkan masih menanggung sebagian besar gajinya. Tak ada opsi pembelian permanen, tak ada ekspektasi besar. Bahkan perkenalannya pun di Real Betis terkesan biasa. Namun justru di sanalah Antony menemukan kembali dirinya. Dan dia memberikan hal luar biasa kepada Real Betis. Ia disambut hangat oleh pelatih Manuel Pellegrini. Diberi ruang bermain tanpa tekanan label harga. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Antony bisa bermain untuk menikmati sepak bola. At Betis. And the fans have found me as well, and I'm very happy. I was joking with the manager, saying that I scored a great goal with my right foot, and now I need a great one with my left foot, and I did that today. And dari pemain yang ditertawakan, Antony berubah menjadi sosok yang ditunggu-tunggu setiap pekan oleh publik. Benito Villamarin, sejak mengenakan seragam hijau putih Real Betis, Antony seperti terlahir kembali. Ia bukan cuma tampil lebih bebas, tapi juga lebih percaya diri, lebih tajam, lebih hidup. 8 gol, 5 assist, 20 pertandingan. Tapi angka itu hanya permukaan, karena setiap sentuhannya kini menggugah stadion. Dan malam itu, segalanya memuncak. Laga semifinal UEFA Conference League kontra Fiorentina. Betis butuh keajaiban, dan Antony menjawabnya. Free kick dari jarak 35 yard, telah melengkung ke pojok atas, menghantam tiang, dan masuk. Stadion meledak. Antony berlari, lalu menarik kaosnya, menunjukkan tato di lehernya. Illuminado, The Chosen One. Tapi dia belum selesai. Saat laga masuk babak tambahan, Antony menyusup di sisi kanan dan melepaskan umpan akurat yang disambar Abde Ezzalzouli untuk gol penentu kemenangan. Dua momen, dua kontribusi vital, dan satu pesan ke dunia, lihat aku sekarang. Bahkan setelah peluit akhir dibunyikan, terlihat momen Antony sampai menangis berhasil membawa Real Betis masuk ke laga final. Bukan hanya fans Betis yang jatuh cinta, pelatih Manuel Pellegrini tak ragu berkata, ia sangat cocok dengan permainan kolektif tim dan telah menampilkan penampilan individu yang penting. Kita semua telah melihat apa yang telah dilakukan Antony di sini bersama tim. Dan saya berharap dia bisa bertahan, meskipun kita tahu itu tidak akan mudah, kata Pellegrini dikutip dari Talksport. Di tengah sorotan lampu stadion, di balik senyum kemenangan, ada satu sisi dari Antony yang tak terlihat oleh kamera. Dalam wawancaranya bersama ESPN Brazil, Antony tak menahan diri lagi. Banyak orang hanya lihat performa saya di lapangan, tapi mereka tidak tahu apa yang saya alami di balik itu semua. Tuduhan kekerasan yang sempat menyeret namanya, mental yang goyang karena pemberitaan, performa yang anjlok, tekanan dari media, rasa percaya diri yang terkikis habis. Saya tahu potensi saya, tapi kehidupan pribadi saya benar-benar ikut campur. Tapi bukan Antony, kalau ia berhenti, ia tidak membela diri dengan alasan. Sebaliknya, ia menunduk dan mengakui. Saya tahu, saya seharusnya bisa lebih baik. Saya memang punya momen bagus, tapi juga banyak momen buruk. Tapi saya tahu nilai saya, dan saya akan buktikan itu. Kini seluruh dunia tahu bahwa pemain yang dulu dijuluki flop justru sedang tampil sebagai pemain terbaik Real Betis. Media Spanyol menyebutnya sebagai Antony Mania. Media Inggris, mereka mulai sadar Manchester United ternyata telah melepaskan cahaya yang mereka matikan sendiri. Di tengah euforia itu muncul pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi setelah musim ini berakhir? Presiden Betis, Ángel Haro berkata jujur, mempertahankan Antony sangat-sangat sulit. Kontraknya hanya pinjaman, tidak ada opsi beli. MU masih pegang kendali penuh dan kini memasang harga 40 juta pounds. Bagi Real Betis, mereka tahu itu berat, tapi fans dan pelatih ingin mempertahankannya dengan sepenuh hati. Bahkan fans ingin patungan untuk membeli Antony dari MU. Di sisi lain, Antony masih belum mau terlalu jauh memikirkan masa depan. Masa depan masih terlalu dini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya sangat senang di sini. Saya menikmati sepak bola. Saat ini gila. Meskipun saya tahu betapa berbakatnya saya, jadi saya memprioritaskan pergi ke tempat yang saya tahu akan membuat saya bahagia. Meskipun saya memiliki tawaran yang lebih baik. Dengan sisa 4 laga di La Liga dan 1 final Eropa melawan Chelsea,
segala kemungkinan masih terbuka. Betis bisa lolos ke Liga Champions, dan jika itu terjadi, segalanya bisa berubah. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dari seorang pemain, yaitu kemauan untuk bangkit, kemampuan untuk berdiri saat dunia menyuruhmu jatuh, dan keberanian untuk tetap percaya pada diri sendiri saat tidak ada lagi yang percaya. Anthony tidak sempurna, dia pernah gagal, pernah disoraki, pernah hampir kehilangan segalanya, bahkan identitasnya sebagai pemain. Tapi ia memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Ia memilih untuk menyembuhkan. Apapun masa depannya, kembali ke Manchester, pindah ke klub lain atau bertahan di Real Betis. Satu hal pasti, Anthony telah membungkam dunia dengan kerja kerasnya. Dan untuk semua orang yang merasa dirinya pernah dibuang, pernah gagal, pernah dicemooh, ingatlah, kisah Anthony adalah pengingat bahwa kamu belum selesai. Apakah kamu juga sedang jatuh? Mungkin ini bukan akhir cerita kamu. Mungkin ini hanya awal dari kebangkitanmu yang sesungguhnya.